Saat saya mengeluarkan kartu hitam untuk membantu biaya kuliah Shen Youwei, dia tiba-tiba menampakkan senyum sinis yang dingin. Teks komentar berlari liar. Protagonis wanita terlahir kembali. Kembali ke awal cerita. Di kehidupan ini, dia bisa menebus penyesalan masa lalu bersama sahabat masa kecilnya. Jika bukan karena karakter pendukung laki-laki memiliki uang yang menghalangi hubungan utama di kehidupan sebelumnya, bagaimana mereka bisa melewatkan seumur hidup? Saya mengangkat kepala dan bertemu tatapan dingin Shen Youwei. Dia hanya ketika melihat sahabat masa kecilnya. Mata sedikit berwarna merah. Ternyata protagonis wanita terlahir kembali. Terlahir kembali pada usia 18 tahun yang serba kosong. Saya sangat dekat dengan Shen Youwei. Saya dapat merasakan perubahan sifatnya dengan jelas. Kebangsawanan yang tumbuh karena uang selama bertahun-tahun tidak seharusnya muncul pada seorang gadis miskin. Dia dengan jijik melirik kartu hitam di tangan saya. Dengan dingin berkata, biaya kuliah saya akan teratasi. Tidak perlu kamu menghina saya dengan uang. Setelah berkata itu, dia melewati saya. Dia memeluk erat luka yang penuh permusuhan terhadap saya. Kekuatan pelukannya seolah memeluk harta yang kembali didapat. Jelas telah melewati banyak hal. Barulah saya menyadari bahwa saya paling mencintaimu. Sekeliling terdengar teriakan kagum. Komentar di depan mata saya berputar lebih cepat. Protagonis wanita sangat berani terlahir kembali. Langsung mengaku kepada sahabat masa kecilnya. Benar? Tanpa berbelit-belit, karakter pendukung jahat terkejut. Di kehidupan sebelumnya, protagonis wanita bersamanya demi biaya kuliah. Sekarang uang tidak berguna. Saya mengusap mata, melihat teks yang bergulir. Saya mengerti diri saya, bahwa saya adalah karakter pendukung jahat yang memaksa protagonis wanita bersama dengan uang. Di kehidupan sebelumnya, ketika saya baru masuk universitas, saya jatuh cinta pada pandangan pertama pada Shen Youwei. Mengetahui dia tidak mampu membayar biaya kuliah, maka saya mengeluarkan kartu hitam untuk menanggung biaya kuliah 4 tahunnya, dan juga mengusulkan untuk bersama. Shen Youwei bimbang lama. Dengan rasa malu setuju, menyimpan rasa suka diam-diam selama bertahun-tahun di dalam hati. Dia mengira saya yang memisahkan dia dan Xiangmin. Selain itu, dia menilai saya terlalu sombong. Dia rendah diri dan sensitif, menganggap tidak ada harga diri dalam cinta. Namun ia terbiasa dengan kehidupan orang kaya. Tahun kedua setelah lulus, kabar bahwa Xiangmin menikah tersebar. Cinta terpendam Shen Youwei meletus, mengemudi untuk menghalangi pernikahan. Di jalan terjadi kecelakaan dan meninggal. Setelah terlahir kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah mengungkapkan perasaannya kepada Xiangmin, menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Aku mengerutkan alis. Teks komentar mengatakan, sesuai dengan sifatku yang sombong, Shen Youwei mengambil begitu banyak uang dariku. Aku juga membantu dia membuka perusahaan. Bukankah seharusnya dia lebih patuh kepadaku? Apakah dia ingin menguasai harta keluarga Fang? Aku tertawa sinis. Aku melemparkan kartu hitam kepada gadis yang lewat sambil berkata, Shen Youwei, aku tidak berniat membiayaimu. Aku akan menjadikan dia pacarku. Ya, bagaimana kartu hitam itu bisa diberikan kepada orang lain? Aku melewatkannya. Gadis itu memegang kartu itu tetap tidak berguna. Pemeran pria hanya mencintai tokoh utama perempuan. Pemeran pria menggunakan mundur untuk maju. Tokoh utama perempuan tidak akan tertipu. Tubuh Shen Youwei menjadi kaku. Baru terlahir kembali, matanya penuh ketidakpercayaan dan kebingungan. Tidak menyadari bahwa alur cerita di kehidupan ini berbeda. Namun ketakutan melihat pasangan mati di depan mata dan kegembiraan terlahir kembali membuatnya tidak berpikir panjang. Aku dengan antusias mengundang gadis itu makan bersama. Tidak lama setelah masuk sekolah, aku tidak terlalu akrab dengan teman-teman sekelas. Dengar-dengar Shen Youwei belum mengumpulkan biaya kuliah. Aku baru mengeluarkan kartu hitam, ingin berhubungan dengannya. Wajahnya sangat sesuai dengan keinginanku, membuatku bertindak impulsif. Mungkin di kehidupan sebelumnya aku mencintai Shen Youwei, tapi di kehidupan ini, cinta belum dimulai malah sudah berakhir. Aku kaya karena merupakan anak tunggal keluarga Fang. Tidak perlu menggantungkan diri pada satu pilihan. Gadis di depan juga sesuai seleraku. Aku memilih restoran mewah dekat sekolah. Mengerutkan alis sambil melihat menu. Melemparkannya ke pelayan. Semua hidangan andalan disajikan. Pelayan pergi dengan senang hati. Pada saat itu pintu hotel terbuka. Itu adalah tokoh utama yang terlahir kembali dan sahabat masa kecilnya. Shen Youwei di kehidupan sebelumnya dibentuk oleh uang menjadi sangat berkarisma. Etika makan tidak ada celah. Dia sesekali menatapku dengan mata penuh penghinaan dan kegelisahan. Dia merasa aku mengganggunya. Makan bersama perempuan itu untuk membuatnya cemburu. Shen Youwei berdiri tegak. Dia memesan beberapa hidangan andalan. Dengan penuh perasaan dia berkata kepada Xiangning, makanan di sini biasa saja. Nanti aku akan membawamu makan makanan laut segar kelas atas. Membeli pakaian model terbaru. Nama bisnisnya seperti memenangkan hadiah besar. Dia menatapku dengan bangga dan berteriak, Kak Shen, hari ini aku punya hadiah untukmu. Wajahnya penuh pamer. Komentar, bullet screen, mengatakan mereka adalah teman masa kecil. Setelah masuk universitas, mereka akan bersama. Saat aku mengeluarkan kartu hitam, Xiangmin membenciku sampai mati. Tapi di kehidupan sebelumnya, Shen Youwei tidak pernah menyebut nama bisnis saat setuju bersamaku. Nama bisnis. Dengan misterius, dia mengeluarkan sebuah kotak sederhana. Wajah Shen Youwei penuh harapan. Komentar berbondong-bondong muncul. Pertemuan antara pria dan wanita utama sangat manis. Perkembangannya terlalu cepat. Aku tidak bisa mengikutinya lagi. Apa isi kotak itu? Di kehidupan sebelumnya, pria itu mengirimkan jam tangan senilai jutaan. Hadiah pria utama pasti dibuat dengan penuh perhatian. Kotaknya sangat ringan. Shen Youwei membuka dan di dalamnya ada sekantong bintang kertas. Xing Xiangming mengatakan ini dibuat saat liburan musim panas. Setelah masuk universitas,
Aku ingin memberikannya kepadamu. Setiap catatan tertulis. Aku mencintaimu. Apakah kamu suka? Komentar menjadi tenang. Jika tidak tahu bahwa Shen Yue terlahir kembali, aku juga akan berpikir dia akan menyukainya. Bagi dirinya yang berusia 18 tahun, ini adalah niat baik yang indah. Tetapi dia memiliki jiwa berusia 24 tahun. Terbiasa makan makanan laut dan daging eksotis. Melihat jam tangan berlabel dan mobil mewah. Beberapa jam yang lalu, dia masih mengendarai Maybach milikku. Aku tersenyum. Aku mengeluarkan sebuah jam dari tas. Ini dibeli di toko jam saat lewat. Karena Bai Ningbing adalah pacarku, aku tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Aku memberi kotak jam itu kepada pacarnya. Ini hadiah hari pertama. Suka? Uang jam itu untuk tokoh utama perempuan. Bagaimana memberi ke orang lain? Karakter pria pendukung masih bermain mundur untuk maju. Tidak akan bertahan lama. Karakter pria pendukung kebingungan. Jam mewah berkilau. Bai Ningbing belum pulih dari kejutan kartu hitam. Kembali ketakutan karena jam itu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh. Dihentikan dengan teriakan keras oleh Shen Yue. Jangan sentuh. Ini jelas milikku. Dia belum selesai berbicara. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Dia menulis di komentar bahwa uang itu dia pakai selama 6 tahun. Sangat menghargainya. Tapi sekarang dia punya nama bisnis. Seharusnya dia tidak tertarik lagi pada hal-hal seperti ini. Changmin marah berkata, punya uang memang hebat. Jam tangan mana yang punya bintang dan inovatif? Kakak Shen, kamu bagaimana? Shen Yue kembali sadar. Mencoba tersenyum. Jelas dia benar. Dia sedang menambahkan hidangan untuk Changmin. Ponsel berdering. Suara dingin terdengar dari ponsel. Nona Shen, biaya medis ibu Anda harus dibayar. Wajah Shen Yue menjadi pucat. Adegan menjadi mendesak. Hampir lupa ibu tokoh utama perempuan sakit. Menunggu uang untuk menyelamatkan nyawa. Karakter pria pendukung memberi 1 juta. Operasi berjalan lancar. Tidak akan lagi memeras tokoh utama dengan ini. Kan? Karakter pria pendukung terus mengganggu. Aduh. Karakter pria pendukung melihat tokoh utama, ingin menggodanya. Aku teringat teman sekelas dulu berkata, Ibu Shen Yue menderita kanker bertahun-tahun. Keluarga tidak punya uang dan masih berhutang. Saya segera bertanya kepada Bai Ningbing, tidak ada yang sakit di rumahmu? Kan? Tidak ada. Shen Yue berwajah pucat, ingin pergi ke rumah sakit. Dihentikan oleh pelayan. Nona belum membayar. Ada tawa mengejek di sekitarnya. Di kehidupan sebelumnya, dia mengandalkan keluarga saya untuk pergi ke restoran mewah. Pemiliknya melayani dengan ramah. Belum terburu-buruan untuk membayar. Namun dia baru saja terlahir kembali. Kebiasaannya belum berubah. Tagihan 1.280 yuan. Bagi dia di kehidupan sebelumnya, itu tidak masalah. Dia mengulurkan tangan mengambil kartu hitam. Tidak menyentuh. Keringat mengalir di dahi. Dia kembali ke usia 18 tahun. Tidak ada uang lagi. Pelayan tersenyum. Shen Yue dengan putus asa berkata kepada Changming, jelas kamu dulu yang membayar dulu. Aku akan mengembalikannya nanti. Changming dengan waspada berkata, uang saku bulanan saya 1.500 yuan. Makan ini menghabiskan 1.200 yuan. Bagaimana dengan sisa hari-harinya? Kamu bilang ada cara untuk menghasilkan uang. Kamu mengundang. Lalu kenapa saya yang harus membayar? Dia tidak mau membayar. Pasangan utama yang baru saja mengungkapkan perasaan menghadapi masalah cinta. Saya mengeluarkan kartu dan memanggil pelayan. Shen Yue, dengan rasa muak, dia memutar kepala. Tidak ingin berurusan dengan saya. Dengan rasa muak, dia berkata, Fang Yuan, jauhi saya. Saya tidak suka kamu mengganggu. Jangan campur antara saya dan Mingming. Saya dan ibu saya tidak butuh uangmu. Saya sangat terkejut dengan keberaniannya. Di kehidupan ini, kami tidak pernah bersama. Saya baru saja mengeluarkan kartu hitam. Belum sempat mengungkapkan hubungan. Dia langsung mengungkapkan perasaannya kepada Changming. Yang membuat muak di kehidupan sebelumnya adalah dia. Sekarang yang membuat muak juga dia. Saya tersenyum sinis. Saya hanya membayar tagihan. Shen, teman sekelas, apakah kamu membayangkan saya mengganggumu? Wajah Shen Yue menjadi pucat. Baru menyadari, di kehidupan ini kita adalah orang asing. Hal-hal dari kehidupan sebelumnya belum terjadi. Dia melangkah tidak stabil dan mundur. Penonton chat terburu-buru. Kenapa pemeran pria tidak memberi uang untuk mengobati bibi? Ibu Dewa mengidap kanker. Kemana protagonis perempuan pergi mengumpulkan uang? Ibu Dewa adalah penghibur bagi kehidupan tertekan protagonis perempuan selama 6 tahun. Melihat komentar, aku menurunkan ekspresi. Mereka bilang 6 tahun saya memberi uang kepada Shen Yue adalah penghinaan baginya. Di kehidupan sebelumnya saya menyelamatkan ibunya. Yang saya dapatkan adalah perhitungan mereka. Xiao Wei tidak boleh membiarkan pria menguasainya, mengendalikan uang di tangan sendiri. Kamu begitu luar biasa. Uang keluarga Fang pada akhirnya akan menjadi milik kita. Shen Yue mengangguk. Sayangnya kekayaan keluarga Fang bukan sesuatu yang bisa dia sentuh. Dia hanya bisa mendapatkan sedikit. Jika dia patuh, saya akan memberi sedikit. Jika tidak patuh, tidak ada apa-apa. Saya tidak akan memberikan harta warisan kepada orang luar. Shen Yue iri sekaligus tak berdaya. Bai Ningbing berkata, Shen, jelas kamu mengganggu Fang Yuan. Dia tidak memperdulikanmu. Kamu malah berpura-pura menyedihkan. Shen Yue berkata dengan marah. Yang bernama Bai. Kamu orang desa berani berbicara seperti ini padaku. Apakah kamu tahu identitasku? Suaranya rendah. Ada kemewahan ala bos tirani. Di kehidupan sebelumnya dia membuka perusahaan. Banyak orang memanggilnya Shen CEO. Dia menjadi sombong. Namun dia tidak memperhatikan pakaiannya. Tidak sebagus Bai Ningbing. Aku mengangkat alis dan bertepuk tangan. Shen benar. Bai Ningbing menatapku dengan rasa tidak adil. Aku melihat pakaiannya sangat biasa dan murah. Aku berpose seperti anak kaya. Pakaian ini terlalu rusak. Bahkan jika diberikan kepadaku, aku tidak mau. Bai Ningbing pergi ke pusat perbelanjaan membeli pakaian seharga 100.000 yuan. Jika tidak cukup beli,
Tidak diizinkan keluar. Membawa tas belanja keluar dari pusat perbelanjaan. Bai Ningbing belum sadar sepenuhnya. Aku menyisir rambutku. Uang untuk pacar supaya berpakaian bagus itu diberikan kepada Shen Youwei. Di kehidupan ini tidak akan lagi memberi dan maku. Masih membahas Shen Youwei. Dia menjadi sangat stres karena urusan uang, biaya kuliah dan biaya hidup. Biaya medis ibuku menjadi masalah. Jika di kehidupan sebelumnya nama luka itu adalah penyesalan. Setelah menebus di kehidupan ini, muncul penyesalan baru. Di jalan pulang ke sekolah, aku melihat dan maku. Jangan cari pemeran pria pendukung. Nanti akan terjerat. Tokoh utama perempuan itu menyedihkan. Harus kembali ke sisi pemeran pria pendukung. Pemeran pria pendukung temperamennya besar. Siapa yang tahan? Apakah bahkan setelah terlahir kembali tidak bisa lepas dari pemeran pria pendukung? Mengikuti alur dan maku. Aku melihat sosok Shen Youwei yang kesepian di depan asrama. Dia tampaknya sudah menunggu lama. Saat melihatku, dia dulu-dulu tersenyum dengan sedih. Lalu dengan pasrah berkata, "Fang Yuan, aku kalah. Tidak bisa melarikan diri darimu. Berikan aku kartu hitammu untuk menahan amarahmu. Aku akan menjadi pacarmu." Saat dia berbicara, seluruh dirinya memancarkan aura kemerosotan, seakan membuat keputusan besar, dan juga seolah membuat konsesi besar. Wajahnya penuh rasa malu dan tidak nyaman. Dia malah merasa bahwa kehormatannya dapat dibandingkan dengan kartu hitam tak terbatas milikku. Sungguh lucu. Aku tak bisa menahan diri. Tertawa sinis. Belum pernah melihat orang yang meminta uang dengan begitu tegas. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. "Shen, apakah kita kenal?" Shen Youwei menertawakan dengan sinis. "Fang Yuan? Tidak ada yang lebih mengerti kamu selain aku. Kau pikir dengan cara ini mundur untuk maju. Aku akan melihatmu lebih lama. Jangan bermimpi lagi. Cepat berikan kartu hitammu padaku. Ibuku di rumah sakit menunggu uang. Tolong selamatkan aku." Nada bicaranya sangat yakin. Dia yakin aku akan mengalah padanya. Kehidupan sebelumnya, saya bersamanya selama 6 tahun. Jika bukan karena suka, saya juga tidak akan bertahan selama ini. Dia pernah melihat saya menjadi gila karena cinta. Juga menikmati cara saya menunjukkan cinta secara mencolok. Sebagai pihak yang diperlakukan istimewa, dia selalu merasa berani tanpa rasa takut. Sekarang tunggakan biaya rumah sakit Ibu Shen Youwei sudah tidak bisa ditunda lagi. Sejumlah masalah menumpuk menunggu dia menyelesaikannya dengan uang. Bai Ningbing dengan tegas berdiri di depan saya, tanpa ampun menghancurkan kesombongan Shen Youwei. "Kapan Fang Yuan pernah bilang harus menjadikanmu pacar?" Kata itu seperti petir di siang hari, membuat Shen Youwei terdiam terpaku. Di tempat itu, dia terdiam lama. Tiba-tiba teringat bahwa dia terlahir kembali. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengungkapkan perasaannya kepada Xiang Ming. Padahal saya memang tidak pernah berkata meminta dia menjadi pacar saya. Ikatan di kehidupan sebelumnya belum terjadi di kehidupan ini. Namun tak lama kemudian Shen Youwei menanggapi dengan menggelengkan kepala sambil menyindir diri sendiri. 6 tahun ikatan di kehidupan sebelumnya begitu mendalam. Setiap peristiwa terukir dalam hatinya. Dia tidak bisa percaya saya belum pernah mencintainya. Dia menghela napas lelah. "Fang Yuan, saya mengakui mengungkapkan perasaan kepada Ming membuatmu tidak senang. Tapi ibu saya tidak bisa menunggu kamu memberi kartu itu kepadaku. Saya tidak akan mempermasalahkan hal masa lalu." Melihat Shen Youwei berkompromi dengan putus asa, komentar-komentar mulai panik. Protagonis wanita akhirnya terlahir kembali dengan susah payah. Kenapa lagi terjebak dengan karakter pria pendukung? Selanjutnya kembali hidup 6 tahun penuh penghinaan. Tanpa pria pendukung, protagonis wanita hanya miskin. Mahasiswa yang memulai usaha tidak punya dana. Bagaimana cara mengumpulkan uang? Saya melihat Shen Youwei sebagai jawaban. Dia juga menanggapi komentar. Tanpa uang, cari cara sendiri. Jangan selalu mengandalkan orang lain. Shen Youwei tampaknya terluka harga dirinya karena saya tidak muncul selama sebulan. Saya ingat dia sebelum pergi menggumam dengan gigi berderak. "Fang Yuan, kamu, si anak kaya, tidak bisa mengubah sifatmu." Selalu tidak menyadari betapa menjengkelkannya ini. Sebagai hukuman, kamu harus tenang selama sebulan. Jangan berharap bertemu saya. Tidak menyangka hukuman ini menjadi hadiah bagi saya. Aku, bahkan ada perasaan yang tidak nyata. Kita jurusan sama tapi kelas berbeda. Di kampus besar, sulit sekali bertemu orang secara kebetulan. Setelah Shen Youwei menghilang, aku jadi lebih sering berinteraksi dengan Bai Ningbing. Dia setiap hari diam-diam menunggu di bawah asrama untuk pergi ke kelas bersamaku. Dia bahkan sukarela membawakan air dan membeli makanan untukku. Tapi diblokir oleh teman sekamarnya, Lin Hui, anak muda kaya. Kalian cukup menikmati kebahagiaan dan keindahan. Saya yang akan mengerjakan pekerjaan kasar ini. Nama asli Lin Hui adalah Lin Hui Xuan. Setelah masuk universitas, keluarga tidak memberi uang. Mereka bahkan memintanya menjadi menantu masuk rumah untuk menukar mahar. Membeli rumah untuk adik laki-lakinya. Dia yang keras kepala mengganti namanya. Membawa tas kulit ular sendirian untuk menuntut ilmu. Hari pertama kuliah, aku memintanya membantu membawakan air dan membeli makanan. Sekali memberi 200 yuan. Dia memelukku dengan penuh semangat. Setelah menangis lama, dia langsung mengambil semua pekerjaan itu. Aku sudah lama melupakan Shen Youwei. Sebaliknya, komentar-komentar kadang-kadang melaporkan kabar terbarunya. Dia meminjam uang kemana-mana untuk menutup lubang keuangan. Tapi berapa banyak uang yang dimiliki mahasiswa? Tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Dia tidak punya uang sama sekali. Makan pun bergantung pada bantuan dari pedagang. Dua orang yang dulu menyesal tidak bisa bersama kini memiliki konflik dalam hubungan mereka. Untuk menabung uang, Shen Youwei yang belum pernah kerja pun mulai mengambil pekerjaan paruh waktu. Aku pikir tidak akan bertemu Shen Youwei lagi. Ternyata ketika menemani Bai Ningbing ke kantin sekolah,
Aku bertemu dia. Biasanya aku hanya datang ke kantin pada akhir pekan. Dia datang Senin sampai Jumat ke tempat kerja paruh waktunya di akhir pekan untuk makan. Kami seperti dua garis paralel. Namun akhir pekan ini kedua garis itu berpotongan. Karakternya berubah. Aura bangsawan dan kepercayaan diri yang dimilikinya saat baru terlahir kembali menghilang. Hanya tersisa wajah penuh kelelahan dan kegelisahan. Tubuhnya menjadi kurus. Alisnya juga berkerut erat. Aku dan Bai Ningbing berjalan masuk kantin berpegangan tangan. Melihat pedagang dengan semangat membawa makanan. Berbicara kepada Shen Youwei. Kakak Shen hari ini berhasil mendapatkan makanan paling enak di kantin. Cepat coba. Dia menaruh makanan di depan Shen Liwei. Itu adalah satu porsi masakan besar seharga, berlemak dan tidak enak. Aku bisa melihat rasa jijik di wajah Shen Youwei. Bagaimana tokoh utama bisa memakan makanan ini? Di kehidupan sebelumnya semuanya makanan mewah. Setelah terlahir kembali, bagaimana dia makan? Pakaian tokoh utama ini hanya berharga puluhan yuan. Di kehidupan sebelumnya semuanya barang mewah. Tidak ada pasangan pria. Tokoh utama memang seharusnya menjalani hidup seperti ini. Di kehidupan ini, dia kembali ke titik awal. Begitu kalimat itu diucapkan, tidak ada yang melanjutkan komentar di chat. Komentar sebelumnya mengatakan, di kehidupan sebelumnya, aku dan Shen Youwei berpacaran. Tidak pernah makan di kantin sekolah. Setiap hari makan besar dan pakaian mewah. Setiap minggu pergi ke toko barang mewah untuk membeli. Hampir tidak memakainya. Kedua kalinya dia terbiasa dengan kehidupan mewah. Sangat pilih-pilih dalam makan dan berpakaian. Sekarang tiba-tiba makan masakan besar. Mengenakan pakaian murah tentu terasa tidak nyaman. Shen Youwei ragu lama. Akhirnya dia meletakkan sumpit. Dengan ragu-ragu dia berkata kepada Xiang Ming, jelas aku ingin meminta bantuanmu. Bisa pinjamkan aku 30? Xiang Ming tersedak tofu. Dia meninggikan suara dan berteriak. Kamu bilang apa? Pinjam 30. Kamu makan milikku, minum milikku. Uang makan sebelumnya belum dibayar. Masih membuka mulut menuntut 30. Semua mata tertuju pada Shen Youwei. Aku juga sangat terkejut. Kehidupan kaya di kehidupan sebelumnya membuat selera Shen Youwei menjadi pilih-pilih. Keluarga Xiang Ming juga tidak kaya. Seorang siswa bagaimana bisa mengumpulkan 30? Xiang Ming masih berteriak. Orang tuaku setahun tidak menghasilkan 10. Kamu berani menanyakan uang kepadaku. Kamu pakai kartu makanku untuk makan tapi masih mengeluh rasanya tidak enak. Kamu sekarang tidak punya uang. Masih bermimpi makan makanan segar. Shen Youwei memerah seperti terbakar sambil mengeluh. Aku menjadi seperti ini demi kamu. Dulu, setiap makananku tidak kurang dari 1000 yuan. Anggur merah terburuk sekalipun harganya puluhan ribu per botol. Siapapun yang melihatku tidak memanggilku Bos Shen. Xiang Min mengejek. Shen Youwei, jangan bermimpi lagi. Kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan uang kuliah. Kamu pikir dirimu bos besar. Kamu mungkin terkena depresi. Terdengar tawa riuh di sekeliling. Ini membuat Shen Youwei sadar dari hayalan mewah di kehidupan sebelumnya. Dia sudah terlahir kembali selama sebulan. Memilih jalan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana bisa jadi menonton mereka berdebat? Aku ingin melihat kisah cinta yang manis. Tanpa uang? Mana ada cinta manis? Shen Yu mengangkat kepala dengan gelisah. Melihatku, seketika meluruskan punggung. Alisnya melonggar, menunjukkan senyum penuh harap. Matanya penuh harapan. Aku melihat kuku baru yang dipoles. Berjalan perlahan melewati Shen Youwei. Kristal pada kuku, 2000 yuan per buah. Kilauannya tidak terlalu bagus. Lain kali harus pilih yang lebih baik. Aku melirik makanan kantin dengan rasa tidak suka. Memanggil Bai Ningbing. Ayo kita makan di luar kampus. Bai Ningbing cepat mengangguk. Aku melangkah langsung. Shen Youwei berjalan keluar kantin tanpa menoleh. Kepercayaan diri Shen Youwei runtuh seketika. Setelah aku menjauh, dia meninggalkan luka dan mengejar kembali. Berteriak, Fang Yuan, bagaimana kamu melewatinya? Melihat Mai Batch di luar kantin, dia menelan kata-katanya kembali. Mobil mewah itu parkir di jalan menuju kantin. Banyak teman sekelas melirik dengan rasa iri atau keluhan. Shen kembali tersenyum sambil menghela napas. Ternyata kamu ingin memberi kejutan padaku. Tapi aku tidak suka begitu mencolok. Jangan lakukan seperti ini lagi. Di kehidupan sebelumnya, sang protagonis wanita mengendarai mobil ini dan meninggal karena kecelakaan. Setelah lulus di kehidupan sebelumnya, pemberian ini kepada sang protagonis wanita terjadi lebih awal. Sang protagonis wanita tidak akan tergoyahkan oleh mobil mewah. Selanjutnya, saatnya sang protagonis wanita membalas. Shen Youwei jelas sangat menyukai mobil ini. Di kehidupan sebelumnya, dia sering mengendarainya dan menarik perhatian di jalanan Haicheng. Dia secara alami membuka pintu mobil, namun dia dimarahi oleh pelayan. Ini mobil yang diberikan oleh tuan muda kepada Miss Bai. Jangan berharap naik ke cabang yang tinggi. Tangan Shen Youwei terhenti seperti tersengat listrik. Dia menahan alis dan matanya. Aura bos tirani yang menghilang selama setengah bulan kembali muncul. Paman Wang, mobil ini jelas milikku. Kau tidak ingat? Suaranya ditekan sangat pelan. Aku tertawa sinis. Dengan cepat membuka pintu mobil dan masuk duduk bersama Bai Ningbing. Lalu dengan keras menutup pintu mobil. Shen Youwei dengan cepat menarik kembali tangannya, hampir memotong jarinya. Aku menatapnya dengan jijik melalui jendela mobil. Shen Youwei, jangan selalu mengincar barang orang lain. Mobil ini untuk pacarku. Tidak ada hubungannya denganmu. Di mata Shen Youwei, aku selalu menjadi tuan muda yang sombong, berbicara tanpa rasa hormat. Kegembiraan yang baru saja muncul tiba-tiba hancur, memandangku dengan ketakutan. Bukankah mobil ini seharusnya untukku? Di kehidupan sebelumnya,
Aku mengendarai selama 2 tahun dengan suara yang pelan, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Sudah begitu lama kita terlahir kembali. Masih teringat pada kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya yang ia benci. Tidak dapat diselamatkan di kehidupan ini. Komentar di layar juga terkejut. Karakter pendukung pria tampaknya tidak mencintai sang protagonis wanita lagi. Kelahiran kembali sang protagonis wanita terasa sia-sia. Ingin melihat percintaan, tapi mereka selalu bertengkar. Ingin melihat sang protagonis wanita menampar karakter pendukung pria, tapi sang protagonis wanita selalu mendapat tamparan. Bukan karakter pendukung pria yang mengganggu sang protagonis wanita, melainkan sang protagonis wanita yang mengganggu karakter pendukung pria. Ya, aku tidak lagi menonton komentar yang meluncur. Aku adalah anak sulung keluarga Fang, tumbuh dengan sendok emas di mulut. Bagaimana bisa terjerat dengan wanita yang tidak berguna? Chen Youwei merasa bahwa di kehidupan sebelumnya, Mei dan sahabat masa kecilnya bersama adalah penyesalan. Maka reinkarnasinya akan menyelesaikan penyesalan itu. Mobil melaju kencang pergi. Aku melihat Xiang Ming menarik keras Shen Youwei sambil berkelahi. Sementara Shen Youwei melamun melihat asap knalpot mobil. Membiarkan Xiang Ming memukul dan memarahi. Aku mengeluarkan cermin makeup untuk memperbaiki riasan. Keluh. Mobil Paman Wang masuk ke sekolah terlalu mencolok. Kalau terus begitu, pihak sekolah ingin berbicara denganku. Paman Wang segera mengangguk setuju. Lain kali aku akan menunggu anak sulung di pintu masuk sekolah. Kamu tidak punya pacar. Pertimbangkanlah pernikahan aliansi dengan keluarga Bai yang dibicarakan oleh Tuan. Duduk di ruang pribadi bar. Aku melihat jalan yang dilalui Bai Ningbing. Aku tidak ingin menikah dengan orang asing. Paman Wang berkata tidak lagi asing. Kamu sudah lama berhubungan dengan gadis keluarga Bai. Bai Ningbing menyusut di kursi belakang. Seperti seekor puyuh. Di lingkaran kami, pernikahan aliansi itu normal. Untuk mengikat bisnis dua keluarga. Di ponselku masih ada WeChat ayahku. Anak itu melihat kamu bergaul baik dengan gadis keluarga baik. Aku jadi lega. Jika cocok, bertunangan. Jika tidak cocok, ganti. Sampai kamu puas. Aku merasa seperti anak kaya yang manja. Memilih pasangan wanita secara sembarangan. Hidup sangat dekaden. Bai Ningbing menjelaskan dengan panik. Xiao Yuan, aku dengar kamu ingin berpacaran dengan mahasiswa miskin. Jadi pakaiannya agak robek. Kamu tiba-tiba memberi aku kartu hitam, supaya aku menjadi pacarmu. Aku tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Dia bilang mendaftar ke universitas yang sama denganku. Itu untuk mengungkapkan perasaannya. Tidak kusangka aku dulu yang menjaganya. Asal hasilnya tepat, tidak masalah. Aku bertanya dengan dingin. Kamu begitu kaya. Kita berdua semua belanja pakai kartu saya. Dia cepat-cepat menjelaskan. Kartu hitam tidak pernah saya sentuh. Kamu tidak memberi kata sandi. Saya dengan canggung mengambil kembali kartu hitam itu. Masukkan kembali ke dalam tas. Komentar meluap. Setelah terlahir kembali, alur cerita berubah terlalu drastis. Di kehidupan sebelumnya, karakter pria pendukung menolak pernikahan politik. Apa yang terjadi di kehidupan ini? Bukankah karakter pria pendukung suka pada tokoh utama perempuan? Di kehidupan ini, pria pendukung tidak pernah menyukai tokoh utama perempuan. Pelayan membawa minuman dan masuk lewat pintu. Minuman tumpah di seluruh lantai. Dia pertama kali terkejut. Lalu dengan marah berkata, "Kalian kenapa di sini?" Chen Youwei muncul di pintu ruang pribadi dengan rompi merah anggur. Dia kerja paruh waktu di bar. Wajahnya pucat kelabu. Pandangannya berkeliling di antara kami. Lalu dia memegang pergelangan tanganku. "Kenapa kamu bersama dia?" Aku melepaskan tangannya. "Ini tunanganku. Aku tidak bersama dia." "Apakah denganmu?" Keluarga Fang dan keluarga Bai sama-sama tahu hubungan kami. Semua orang setuju. 3 kata, tunangan, membuat Shen Youwei pusing. Ruang pribadi yang remang-remang, bahkan tidak menyembunyikan kulitnya yang pucat. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dengan lemah. "Aku tahu kamu dan dia bersama-sama meninggalkanku untuk memulai lagi. Aku masih ingin berurusan denganmu. Kamu menang. Aku setuju menjadi pacarmu." DLL. Aku menghentikannya. "Aku tidak menanyaimu. Kamu malah dengan muka tebal setuju." Chen Youwei menutup mata, seolah membuat keputusan besar. Dengan jujur berkata, "Kamu tahu, aku terlahir kembali. Kehidupan sebelumnya. Kamu beri aku kartu hitam. Biarkan aku menjadi pacarmu. Kamu juga menyelamatkan ibuku. Mercedes Maybach juga kamu berikan. Kita sudah bersama selama 6 tahun. Aku selalu menahan sifatmu. Meskipun aku masih mengingat rasa sakit itu. Tapi kali ini terlahir kembali membuatku sadar bahwa yang kucintai adalah kamu." Dalam nada bicaranya ada kerinduan pada tokoh utama yang belum ia sadari. Berpacaran memberi banyak manfaat. Berpacaran memang punya begitu banyak keuntungan. Tuan muda, lihatlah tokoh utama perempuan saya yang telah melewati masa sulit. Mengenang kehidupan sebelumnya. Apakah karakter pria pendukung baik? Karakter pria pendukung sangat sadar. Di kehidupan sebelumnya, tokoh utama perempuan hanya diberi uang karena patuh. Di kehidupan ini, tokoh utama perempuan mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Karakter pria pendukung langsung melepaskan. Kalimat terakhir membuatku mengerti bahwa Shen Youwei di kehidupan sebelumnya tidak puas. Aku tidak memberikan harta keluarga Fang kepadanya. Dia merasa aku seharusnya menyerahkan harta itu dengan kedua tangan. Menjadi bawahan dia. Aku tidak bodoh. Orang yang sepadan pun tidak berani mengincar kekayaanku. Tapi dia ingin menguasai ruang pribadi. Suasana sangat tegang. Bai Ningbing ragu-ragu berdiri dan berkata, "Aku tahu orang kapten biasanya memiliki kebiasaan berjudi. Ayah sedang sakit parah. Ibu sedang belajar. Adik sekarang mulai mempelajari metafisika. Aku tidak memiliki latar belakang yang begitu menyedihkan. Ayah, ibu, dan adik semuanya baik. Tidak ada dukungan metafisik dari kelahiran kembali. Apakah aku masih punya kesempatan untuk naik pangkat?" "Ada kesempatan." Aku menepuk bahunya dan berkata. Akhirnya Shen Youwei ditarik pergi oleh keamanan. Dia masih berteriak,
Fang Yuan, kamu paling mencintaiku. Tidak seharusnya mencari orang lain. Kita memang pernah bersama di kehidupan sebelumnya. Setelah memastikan pasangan pernikahan, kedua keluarga segera mengadakan jamuan pertunangan. Ayahku mengirimku belajar ke luar negeri, belajar keuangan. Saat perpisahan, dia memegang tanganku dan berkata, jika anak laki-laki menikah, dia tidak boleh hidup malas, harus belajar keuangan dengan baik. Keluarga Fang selanjutnya mengandalkanmu. Aku mencoba berkata, ayah beri sedikit uang. Cukup satu tujuan kecil. Cukup, pergilah. Aku memang tahu. Aku tidak pernah memikirkan harta ayahku. Dia masih ingin ikut campur. Hari aku pergi, Lin Pan menangis sangat sedih. Tuan muda, kau pergi. Aku harus bagaimana? Aku ingin melayani kamu dan nyonya muda. Sudah sampai kelulusan. Aku akan membayar uang kuliahmu. Menyisakan uang hidup. Jangan pakai pakaian compang-camping. Orang yang meninggalkanku. Tuan muda, aku tidak bisa melepaskanmu. Aku akan mengembalikan uang. Aku akan merindukanmu. Tawanya sangat menyakitkan telinga. Saat penobatan, komentar di layar kembali ramai. Chen Youwei mencari Fang Yuan seolah gila. Dia mencari pohon uang. Dia ingat nomor telepon Fang Yuan. Harus menelepon. Aku menunduk melihat ponsel. Setelah pergi ke luar negeri, nomor otomatis harus diganti. Chen Youwei menunggu di bawah asrama selama berhari-hari. Dia butuh uang di mana-mana. Biaya obat di rumah sakit tidak bisa ditunda lagi. Dia ingin secara proaktif meminjam uang dari Fang Yuan. Dia pikir Fang Yuan pasti akan meminjamkan dan menjalin hubungan dengannya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memang begitu. Mengetahui dia tidak mampu membayar uang kuliah, mengeluarkan kartu hitam. Tersenyum sambil bertanya, Chen, teman sekelas, aku akan membantu biaya kuliah dan hidupmu. Maukah kamu menjadi pacarku? Chen Youwei mengepalkan tinjunya. Jika Fang Yuan mengajukan permintaan ini lagi, dia akan setuju. Namun setelah menunggu beberapa hari, belum melihat Fang Yuan, Lin Pan dengan tidak sabar memberitahunya. Jangan tunggu lagi. Fang Yuan dan Bai Ningbing bertunangan, dan keesokan harinya langsung pergi ke luar negeri. Tidak akan kembali. Chen Youwei terkejut. Pertunangan berujung pada pertumpahan darah. Di kehidupan sebelumnya tidak ada hal-hal seperti ini. Mereka sudah bersama selama 6 tahun. Dia hanya terlahir kembali. Pada hari pertama dia mengungkapkan perasaannya kepada Xiang Ming. Bagaimana bisa berubah begitu besar? Dia mengeluarkan ponsel dengan gemetar. Memasukkan nomor yang familiar. Telepon terhubung. Terdengar suara wanita mekanis. Maaf, nomor yang Anda hubungi adalah nomor kosong. Chen Youwei terkejut. Bagaimana nomor itu bisa menjadi nomor kosong? Dia melihat dengan teliti. Tidak ada kesalahan. Ini adalah nomor yang dia catat selama 6 tahun di kehidupan sebelumnya. Dia berdiri lama. Chang Min mendorongnya sedikit. Chen Youwei mengembalikan uang. Kamu belum mengembalikan uang makan yang kamu pinjam. Si kecil King Mei yang dulunya lembut kini menjadi tajam dan kasar. Chen Youwei lelah mengusap pelipisnya. Saat terlahir kembali, dia masih menyukai Xiang Ming. Sekarang setelah mengalami pukulan realitas, hanya Fang Yuan yang tersisa di hatinya. Dia hanya memiliki lebih dari 1.000 yuan di tubuhnya. Itu masih uang yang didapat dari kerja paruh waktu di bar. Bahkan tidak cukup untuk biaya medis. Dia baru saja ingin meminta penundaan beberapa hari. Seorang wanita mencengkeram kerah bajunya. Cepat kembalikan uang pacarku. Kepala Chen Youwei berdengung. Fang Yuan sudah memiliki tunangan. Xiang Ming juga sudah memiliki pacar baru. Dunia ini berubah terlalu cepat. Dia menemukan wanita ini adalah orang yang sama dengan yang ada di foto pernikahan Xiang Ming di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, Xiang Min bekerja karena tidak punya uang. Dia bertemu dia 4 tahun lebih awal. Kelahiran kembali Shen Youwei membuat Fang Yuan dan Xiang Ming menemukan pasangan mereka lebih awal. Shen Youwei dengan kecewa mengeluarkan uang yang dia miliki. Xiang Min menggeram pelan. Dia pergi sambil memegang pacarnya. Ponsel berbunyi. Dia dengan bersemangat mengeluarkan nomor yang bukan milik Fang Yuan. Dengan kesepian, dia mengangkat telepon dan mendengar suara tua yang berkata, Xiao Wei, rumah sakit menagih saya untuk membayar biaya medis. Coba pikirkan cara. Kegelisahan mengalir ke dalam hati. Shen Youwei dengan nada kesal berkata, kalau tidak ada uang, cari cara sendiri. Orang tua orang lain semua membantu anaknya. Kalian hanya akan menanyakan uang kepada saya. Lihat, orang tua Fang Yuan memberi sekitar 100.000 uang. Kalian ditelepon terdengar suara tangisan dan keluhan. Nasibku sial, membesarkanmu yang tidak berbakti ini. Lebih dari sebulan tidak datang melihat. Aku juga tidak memberi uang. Chen Youwei dengan tegas menutup telepon. Dia menumpangi sepeda berbagi untuk menghibur diri. Fang Yuan memiliki dia di dalam hatinya. Mungkin karena marah. Dia mengakui perasaannya kepada Xiang Min lalu bersembunyi. Selama menemukan dia, katakan kata-kata lembut. Di kehidupan ini masih akan seperti di kehidupan sebelumnya. Dia ingat lokasi rumah mewah Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya tinggal di sana selama 2 tahun. Tapi pengurus Jin Sheng menghentikannya. Ini adalah rumah pribadi. Tidak boleh masuk. Chen Youwei dengan cemas berkata, aku adalah Fang Yuan. Pacar perempuan pernah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu tidak ingat aku lagi. Pengurus tertawa sinis. Mengejar yang lebih tinggi. Tanpa menanyakan dengan jelas. Anak muda kaya bertunangan dengan nona keluarga baik. Berdarah. Dari mana pacar yang bertunangan dan pergi ke luar negeri? Hati Chen Youwei menjadi dingin. Fang Yuan benar-benar pergi tanpa memberitahu. Dia tidak mencintainya lagi. Telepon berbunyi lagi. Itu nomor yang tidak dikenal. Mata Shen Youwei bersinar. Dengan gemetar menjawab. Namun terjatuh terkulai di tanah. Suara dingin terdengar dari telepon. Nona Shen, obat ibumu berhenti. Tolong lengkapi biaya pengobatannya. Hari-hari kuliah di luar negeri berlalu cepat. Shen Youwei seperti orang singgah dalam hidupku. Datang pula tergesa-gesa. Pergi pula tergesa-gesa. Tapi aku mengetahui keadaannya lewat komentar di layar. Di kehidupan sebelumnya, sahabat kecilnya yang selalu dipikirkan berpisah dengannya. Kemudian kembali bersama kekasih dari kehidupan sebelumnya. Cintanya sangat manis. Namun ibunya meninggal karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Sebelum meninggal,
Dia bahkan memanggilnya serigala putih. Hanya satu orang. Dari gadis yang dimanjakan menjadi pekerja keras dengan 3 pekerjaan. Tetap kekurangan uang. Utang menekannya sampai tidak bisa bernapas. Tahun kedua kuliah. Dia keluar kuliah. Sambil bekerja paruh waktu. Sambil mencari tahu keberadaanku. Tapi kami terpisah ribuan mil. Biaya perjalanan dan biaya hidup. Dia sama sekali tidak bisa menabung cukup. 4 tahun kemudian. Aku selesai belajar dan pulang ke negara. Di Haicheng menerima telepon dari sekolah mengadakan reuni teman sekelas. Kamu datang? Banyak berubah. Dari kurus kering menjadi tangkas. Bekerja di cabang perusahaan di dalam negeri saya. Dia memelukku dengan penuh semangat. Aku sangat merindukanmu. Kamu mengerutkan alis. Ada masalah yang mengganggu? Aku bantu menanggungnya. Aku mengusap kepalaku. Perusahaan memiliki bisnis di luar negeri. Tidak menemukan orang yang cocok. Menawarkan diri untuk bertugas lama. Kebetulan, aku memang orang yang tepat. Aku teringat dia pernah berkata, orang tua dan adik laki-lakinya mengetahui dia masuk perusahaan besar. Selalu menagih uang darinya. Dia menghindari mereka. Tidak pulang selama beberapa tahun. Memang cocok untuk pekerjaan ini. Menyelesaikan masalah. Aku menghela napas lega. Aku tidak terlalu akrab dengan teman sekelas. Hanya akrab dengan sebelum reuni dimulai. Datang. Dan aku satu jurusan tapi kelas berbeda. Kedatangannya sangat mengejutkan. Semua orang penasaran menatapnya. Aku hampir tidak mengenalinya. Usianya sekarang hampir sama dengan saat dia meninggal dalam kecelakaan mobil di kehidupan sebelumnya. Komentar layar berkata, di kehidupan sebelumnya dia hidup mewah. Tidak pernah bekerja. Setiap gerak-gerik tangannya memancarkan kemewahan. Namun orang yang lelah di depan mata itu tampak seperti orang lain. Komentar kembali mengalir. Hampir tidak mengenali tokoh utama. Bukankah ini tokoh utama? Itu hanya orang latar belakang. Shen Youwei memang sangat miskin. Setelah terlahir kembali selama 6 tahun, usahanya gagal. Dia selalu bilang dirinya adalah bos Shen. Sudah dipecat berkali-kali. Bisakah tidak miskin? Masih memperhatikan makan dan minum. Selalu berkata dulu pernah menikmati hidangan mewah. Saya membayangkan dia mungkin tinggal di kota kaya yang sempit. Makan makanan sederhana. Dengan sedih menatap pemandangan sungai. Hidupnya sangat menyedihkan. Shen Youwei pernah berdandan dengan hati-hati. Namun kerutan di antara alisnya tetap memperlihatkan kegelisahannya. Dia tidak berani menatapku. Namun dia tetap mengumpulkan keberanian dan maju. Berbisik berkata, Fang Yuan, dengar-dengar kamu akan datang ke pertemuan kelas kalian. Aku ingin datang melihatmu. Apakah kamu baik-baik saja selama bertahun-tahun ini? Di pertemuan alumni, aku tidak akrab dengan semua orang. Aku bangkit dan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. Melewati Shen Youwei dan pergi. Dia tidak menyerah dan mengejarku. Di luar hujan deras. Aku memegang payung berdiri di pinggir jalan. Shen Youwei basah kuyup dalam hujan. Dia menggerakkan bibirnya beberapa kali sebelum menanyakan Fang Yuan, apakah kamu masih mencintaiku? Aku memutar kepala dan tersenyum dingin. Nona Shen, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana bisa membicarakan cinta atau tidak? Di kehidupan ini, kamu tidak mengambil kartu hitam. Aku juga tidak pernah berhubungan denganmu. Kita sejak awal hingga akhir tetap orang asing. Setelah aku selesai berbicara, komentar muncul lalu perlahan memudar. Akan segera menghilang. Anak muda kaya tidak berurusan dengan cinta. Bahkan di kehidupan sebelumnya tidak begitu bodoh. Memberikan manfaat utama. Apakah anak muda kaya dapat membayangkan kehidupan Shen Youwei sekarang? Mungkin bisa. Hampir membuat Shen Youwei hidup dengan mengandalkan orang lain. Setelah terlahir kembali, Shen Youwei menjalani kehidupan yang seharusnya dia jalani. Komentar menghilang sepenuhnya. Shen Youwei sangat putus asa. Dia memegang kepalanya dan berkata dengan sakit, aku salah. Saat terlahir kembali kamu belum berbicara. Aku langsung memutuskan ikatan kita. Xiao Yuan, aku memanggilmu selama 6 tahun. Xiao Yuan, kenapa bisa jadi seperti ini? Bagaimana aku bisa kehilanganmu? Aku selalu ingin pergi ke luar negeri mencari kamu. Tapi uang yang kumiliki dari kerja paruh waktu tidak cukup untuk tiket pesawat dan biaya hidup. Di kehidupan sebelumnya, uang ini hanya cukup untuk sebotol anggur merah. Kenapa bisa begitu? Di wajahnya tidak jelas apakah itu air hujan atau air mata. Saat itu sebuah Maybach berhenti. Bai Ningbing turun dari mobil sambil menahan payung. Dia mengambil tasku, melihat Shen Youwei. Dengan terkejut berkata, Xiao Yuan, bukankah ini saudari malang yang terlahir kembali? Strategi naik pangkatnya sudah sampai ke taktik menyiksa diri di hari hujan. Aku juga bisa memerankan kartu hitam yang ditolak Shen Youwei di kehidupan sebelumnya. Itu menjadi takdir antara aku dan Bai Ningbing. Aku tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berakting, tetap bisa naik pangkat. Cerita sampingan Shen Youwei. Aku sedang menggesek ponsel di loteng kecil sewaan. Sekitarku dipenuhi kotak makanan delivery dan botol minuman. Makanan murah ini, yang dulu tidak pernah kulihat, kini menjadi 3 kali makanku. Tiba-tiba senyum cerah Fang Yuan muncul di berita. Dia masih si pewaris kaya keluarga Fang. Berita mengatakan dia akan menikah dengan putri keluarga Bai. Proyek kerjasama kedua keluarga itu juga akan go public. Aku menatap wajahnya kebingungan. Kesenjangan kelas kami terlalu besar. Uangnya cukup untuk membeli tas secara sembarangan. Aku bekerja 10 tahun tapi belum bisa menabung sebanyak itu. Sulit lagi bertemu di Haicheng. Aku hanya bisa mengetahui kabarnya lewat berita. Setelah semua makhluk, aku pernah berpikir untuk berbisnis. Mencari bos yang pernah bekerja sama di kehidupan sebelumnya. Semua menolak. Seorang bos dengan tidak sabar berkata, bisnis ini menguntungkan siapapun yang melakukannya. Menurutmu siapa yang cocok melakukannya? Aku mengerti. Keberhasilan bisnis di kehidupan sebelumnya karena Fang Yuan mendukungku dari belakang. Menerimanya. Masa-masa ketika sang pewaris besar memiliki sifat temperamental. Dia juga dengan hati-hati menjaga harga diriku. Aku menonton berita. Tiba-tiba muncul ide berani untuk menghentikan pernikahannya. Mungkin dia akan mengingatku. Kita bisa kembali ke masa lalu. Aku mengendarai mobil bekas yang kupelajari dengan hemat.
melaju kencang di jalan. Mobil lebih dari 30.000 ini jauh tidak senyaman Maybach di kehidupan sebelumnya. Bayangan Maybach melintas di kepalaku, membuatku terkejut. Pemandangan ini terlalu mirip dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku juga begitu impulsif. Mendengar bahwa Xiangmin menikah, dia mengendarai Maybach untuk menghentikanku. Melihat jam, tanggal 18 Maret, hari pernikahan Xiangmin di kehidupan sebelumnya, juga hari pernikahan Fang Yuan di kehidupan ini. Dalam sekejap, seluruh tubuhku menjadi dingin. Dengan dentuman keras, aku melamun beberapa detik. Mobil menabrak pembatas jalan. Sebelum kehilangan kesadaran, aku malah tersenyum lega. Jika aku bisa terlahir kembali menjadi 18 tahun, aku pasti akan menerima kartu hitam. Memeluk Fang Yuan. Berteriak keras, Fang Yuan, aku bersedia bangun lagi. Melihat langit-langit putih bersalju dan mencium bau disinfektan yang menyengat, aku berjuang untuk bangkit. Tidak ada Fang Yuan, juga tidak ada sekolah. Aku menahan dokter dan menanyakan apakah aku bisa terlahir kembali. Hari ini tanggal berapa? Dokter yang curiga menyuruh perawat membawaku untuk CT scan. Katanya mungkin kepalaku menabrak setir. Ada bekuan darah yang menekan. Layar CT memantulkan wajahku. Muda namun penuh kerutan dan lelah. Tidak memiliki apa-apa. Aku mengambil ponsel dengan layar pecah. Berita pernikahan Fang Yuan ada di mana-mana. Semua orang berseru ini adalah pernikahan megah abad ini. Keluarga kaya masih memiliki cinta sejati. Fang Yuan, saat kuliah di luar negeri, tunanganku membeli banyak tiket ke Eropa. Terbang 2 kali sebulan, menjadi saksi cinta mereka. Aku meletakkan ponsel. Fang Yuan sudah menikah. Saat keluar rumah sakit, aku bertemu Fang Yuan di rumah sakit. Dia bergandengan tangan dengan istrinya, bersinar memukau. Aku menahan tongkat, mengejar, lalu berteriak, Fang Yuan. Dia berbalik. Aku menantikan, tak berani berkedip. Namun dia menatapku sekilas. Dengan kebingungan, ia menoleh. Dia tidak mengenalku lagi. 6 tahun pernah saling mencintai. 6 tahun terbuai kemewahan. Hanya aku yang masih ingat.